Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Pada sore hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam kajian santri MTS Najah. Pada sore yang berbahagia ini kita akan mengkaji sedikit tentang tarbiyatul aulad, itu pendidikan anak, yang saya ambil dari kitab Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki tulisan yang berjudul Taujihat Islamiyah, yaitu binaan-binaan Islam untuk individu dan juga masyarakat. Yang di antara cakupan tulisan beliau itu adalah Kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ini akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Beliau mengawali tulisan beliau ini dengan sebuah ayat dari Al-Quranul Karim. Qala Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian beliau berkata, Al-ummu wal abu wal muallimu wal mujtama'u mas'uluna amama Allahi an tarbiyati hazal jil. Yaitu ibu dan bapak serta guru dan masyarakat bertanggung jawab di hadapan Allah mengenai pendidikan generasi ini. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu artinya Allah SWT memerintahkan kepada kita agar kita menjaga diri kita dari pedihnya api neraka. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan generasi kita sekarang ini? Ya, anak-anak kita, siapakah yang bertanggung jawab mengenai pendidikannya? Yaitu ibu, bapak, guru, dan juga masyarakat. Fa in ahsanu tarbiyatahu sa'ida wa sa'idu fid dunya wal akhirah. Jika mereka mendidiknya dengan baik, maka anak tersebut ya akan berbahagia, dan juga mereka, itu masyarakat, ibu dan bapak, ya semuanya akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jika seorang anak dididik dengan pendidikan Islam yang baik, maka dia, ibu bapaknya, masyarakat, ya guru dan sebagainya akan merasakan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa in ahmalu tarbiyatahu syaqiya wa kana al-wizru fi a'naqihim. Jika mereka mengabaikan pendidikan seorang anak, maka dia akan binasa, akan celaka. Wa kana al-wizru fi a'naqihim, dan dosanya ada di pundak mereka. Jika seorang anak diabaikan pendidikan agamanya, maka dia akan celaka dalam hidup di dunia ini. Dia akan susah, akan sengsara. Dan dosa pengabaian terhadap pendidikan seorang anak itu ditanggung oleh semua yang ada di lingkungannya, oleh orang tuanya, oleh bapak ibunya, oleh gurunya, dan juga oleh masyarakat. Oleh hadza jaa fil hadis, oleh sebab itu ada dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Oleh sebab itu seseorang harus menjaga dirinya, menjaga keluarganya ya dari pedihnya api neraka, ya dengan mendidik anak dengan pendidikan yang baik. Jika seorang anak dididik dengan pendidikan yang baik, maka yang berbahagia di dunia dan di akhirat bukan hanya dia, tapi juga masyarakatnya. Ya, jika diabaikan pendidikannya, dia sengsara, dia susah hidupnya di dunia, ya karena banyak kejahatan-kejahatan yang mungkin akan dia lakukan, dan dosa karena mengabaikan pendidikannya ditanggung oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh ibu bapaknya, oleh gurunya, oleh masyarakat sekalian. Wa busyra laka ayyuhal muallimu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kabar gembira bagimu wahai guru yang mendidik anak tersebut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk ya melalui perantaramu kepada seseorang, itu lebih baik bagimu daripada humurun na'am. Apa itu humurun na'am? Ay humurun na'am ay al-ibilul hamra wa kullu markubin jayyid. Ya, humurun na'am yaitu onta yang merah dan setiap kendaraan yang bagus. Jadi seandainya kita memberikan pendidikan, ya mendidik anak-anak yang ada dikaruniakan Allah kepada kita, kemudian anak tersebut mendapat hidayah dengan usaha kita, maka itu lebih baik daripada humurun na'am. Apa itu humurun na'am? Humurun na'am yaitu onta merah yang sangat berharga di kalangan bangsa Arab zaman dahulu, dan juga humurun na'am adalah setiap kendaraan yang bagus.
Ya, itu ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi setiap yang mendidik anak-anak yang ada di dalam keluarganya. Wa busyra lakum ayyuhal abawani bihadzal haditsis sahih. Dan kabar gembira bagi kalian wahai ibu bapak ya dengan hadis yang sahih ini, yaitu izamatul insanu inqata'a amaluhu illa min salas. Jika seseorang telah meninggal, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3. Sadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Jadi jika seorang bapak dan seorang ibu mendidik anaknya dengan baik, maka ketika keduanya telah meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, karena ada anak yang soleh yang mendoakannya, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Ya, waliyakun islahu kali nafsika ayyuhal murabbi qabla kulli syai'. Ya, maka hendaklah perbaikan terhadap dirimu, itulah yang paling utama terhadap melebihi sesuatu yang lain, wahai guru. Jadi jika guru ingin mendidik anak-anak, maka yang paling pertama dia perbaiki adalah dirinya sendiri. Guru di sini bukan hanya guru di sekolah, tapi juga kedua orang tua. Orang tua akan berhasil mendidik anaknya jika dia memperbaiki dirinya sendiri sebelum dia memperbaiki anaknya. Ya, fal husnu indal auladi ma fa'alta. Yang baik menurut anak adalah apa yang kita lakukan. Wal qabihu ma tarakta. Dan yang buruk adalah apa yang kita tinggalkan. Karena anak akan mencontoh muallimnya, gurunya. Ya, guru ini baik guru di sekolah ataupun guru di rumah, yaitu kedua orang tua. Yang baik menurut anak adalah apa yang kita lakukan, dan yang buruk adalah apa yang kita tinggalkan. Wa inna husna sulukil muallimi wal abawaini amamal aulad afdalu tarbiyatin lahum. Dan akhlak yang baik dari seorang guru dan dari kedua orang tua di hadapan anak-anak itu adalah sebaik-baik pendidikan bagi mereka. Ya. Jadi sebelum kita memperbaiki akhlak dan adab anak-anak kita, maka kitalah yang terlebih dahulu memperbaiki diri kita sendiri. Ya, apa yang baik menurut kita, itulah yang baik menurut anak-anak. Apa yang buruk menurut kita, itulah yang buruk menurut anak-anak. Ya, sebab itu kita mesti memperhatikan suluk atau perilaku kita di hadapan anak-anak. Ya, karena itulah teladan terbaik bagi seorang anak, yaitu suluk atau perilaku dari kedua orang tuanya. Wa alaina an nahtamma bima yali. Dan hendaknya kita, kata Syekh Jamil Zainu, memperhatikan hal-hal yang berikut. Yang pertama, ta'limu tifli an-nutqa bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama dalam pendidikan anak yang akan kita lakukan adalah mengajarkan anak untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu yang pertama. Wa ifhamuhu ma'naha indama yakbar. Dan memahamkan kepadanya makna dari syahadatain tersebut ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah besar. Apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Wa Muhammadun muballighun anillah. Dan Muhammad adalah seorang rasul dari sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita mendidik anak kita, yang pertama kali kita ajarkan adalah bagaimana dia mengucapkan syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak sebatas mengucapkan, tapi juga memahami maknanya. Ya, apa maknanya? Maknanya adalah la ilaha illallah, maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Yaitu mengimani, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul dari sisi Allah Azza wa Jalla, ya, yang wajib untuk diimani risalah beliau, kemudian wajib untuk diikuti perintah-perintah beliau, wajib untuk ditinggalkan larangan beliau, dan juga beribadah kepada Allah sesuai dengan yang beliau ajarkan. Itu yang pertama kali hendaknya diajarkan kepada anak-anak kita, yaitu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak anak-anak yang ketika sudah dewasa, karena tidak terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah ini dari kecil, ketika dewasa dia jarang sekali mengucapkannya, bahkan keluh lidahnya mengucapkan kalimat thayyibah ini. Ya, oleh sebab itu orang tua dan guru mesti mengajarkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini kepada anak-anaknya. Yang kedua, gharsu mahabbatillahi wal imanu bihi fi qalbil waladi, yaitu menanamkan rasa cinta kepada Allah dan menanamkan keimanan kepada Allah fi qalbil waladi, di hati anak. Tanamkan kecintaan kepada Allah. Tanamkan bagaimana kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla sejak anak kecil. Li'anna Allah khaliquna. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah? Bagaimana kita tidak akan beriman kepada Allah? Sementara Allah itu adalah khaliquna, pencipta kita.
wa raziquna, yang memberikan rezeki kepada kita, wa mughithuna wahdahu la syarikalah, dan juga yang melindungi kita, ya, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, wa huwal ma'budu bihaqqin, dan dialah sembahan yang hak, yang benar. Ya, setelah kita mengajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, setelah kita mengajarkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah ini, memahamkan maknanya kepada anak-anak kita, sehingga nanti dia tidak sebatas mengucapkan kalimat ini, tapi juga paham maknanya, paham konsekuensinya. Kemudian kita ajarkan kepada anak agar mencintai Allah SWT, ya, agar beriman kepada Allah SWT dengan iman yang kuat, yang mantap. Ya, kenapa kita cinta kepada Allah? Kenapa kita beriman kepada Allah? Allah adalah pencipta kita dan pencipta alam semesta. Allah adalah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah lah yang melindungi kita semua. Ya, yang ketiga, targhibul auladi fil jannah, yaitu memotivasi anak terhadap surga, memotivasi anak agar meraih surga Allah Azza wa Jalla. Wa annaha liman shalla wa ata'a walidayhi, dan sesungguhnya surga itu adalah bagi orang yang mengerjakan salat, wa ata'a walidayhi, dan bagi orang yang patuh dan taat kepada kedua orang tuanya, wa amila bima yurdillah, dan bagi orang yang beramal untuk mencapai apa yang diridai oleh Allah, wa tahziruhu minan nar, dan mengingatkan mereka daripada neraka, wa annaha liman taraka shalah wa aqqa walidayhi, dan neraka itu adalah bagi orang yang meninggalkan salat dan durhaka kepada kedua orang tuanya, wa askhatallah, dan dia membuat murka Allah Azza wa Jalla, wa ihtakama li ghairi syar'ihi, dan berhukum kepada selain syariatnya Allah, wa akala amwalan nasi bil ghishi wal kazibi war riba wa ghairiha, dan bagi orang yang memakan harta orang lain dengan cara curang, berdusta, dengan melakukan riba dan sebagainya. Seorang anak yang mesti dimotivasi, ya, dengan surga, dan juga mesti diingatkan dari neraka. Kita mesti ingatkan bahwa surga itu adalah negeri yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang penuh dengan segala kenikmatan, kenikmatan yang belum pernah terlintas di hati manusia, belum pernah terlihat oleh mata manusia, dan juga belum pernah terlintas di kuping manusia, yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Bagi siapa surga tersebut? Bagi orang yang menjaga solat, bagi orang yang patuh dan taat kepada kedua orang tuanya, bagi orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah SWT. Ya. Kemudian anak juga mesti diingatkan daripada bahayanya neraka, daripada pedihnya neraka. Bagi siapa neraka? Bagi orang yang meninggalkan solat, bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya, bagi orang yang membuat perkara-perkara yang membuat Allah Azza wa Jalla murka dan marah kepadanya, bagi orang-orang yang tidak menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, bagi orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara batil, dengan cara berbuat curang, dengan cara menipu, dengan cara berbohong dan sebagainya. Ya, anak mesti didorong agar dia cinta kepada surga dan dia takut kepada neraka, sehingga dia melakukan ibadah-ibadah yang membuat dia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, dan agar dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang membuat dia jatuh ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian ta'limul auladi an yas'alullaha wa yasta'inu bihi wahdahu, mengajarkan anak-anak agar mereka meminta kepada Allah dan meminta tolong hanya kepada Allah semata-mata. Ya, ajarkan anak kalau mereka meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ibni ammihi, karena sabda Nabi SAW sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada anak pamannya Ibnu Abbas, kata Rasulullah, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi anak diajarkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sejak dia kecil. Kalau dia mau menginginkan sesuatu, minta kepada Allah Azza wa Jalla sebelum dia berusaha untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Kalau dia minta tolong pertama kali kepada Allah Azza wa Jalla. Biasakan anak untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Biasakan anak kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap kebutuhan dan keperluannya. Ya. Kemudian selanjutnya ta'limul aulad, ta'limus salati lil aulad, yaitu membiasakan anak-anak untuk mengerjakan salat. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, yajibu ta'limus sabiyyi wal binti salata fi sigari. Wajib mengajarkan kepada anak laki-laki dan anak perempuan tata cara salat fi sigari, sejak dia kecil, liyal tazimaha indal kibari, supaya dia konsisten mengerjakan salat ketika dia sudah dewasa. Jadi seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan mesti diajarkan
ya tata cara solat, supaya dia konsisten mengerjakannya ketika dia sudah besar. Banyak orang yang tidak mengerjakan solat ketika besar atau tidak konsisten mengerjakan solat 5 waktu ketika sudah dewasa. Sebabnya adalah karena dia tidak dibiasakan oleh orang tuanya mengerjakan solat 5 waktu ketika dia masih kecil. Ya, jadi kita sebagai seorang bapak dan ibu yang muslim wajib untuk memperhatikan urusan solat anak kita, ya, sebelum hal-hal yang lain. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Allimu auladakumus salata iza balagu sab'an." Ajarkanlah anak-anak kalian mengerjakan salat apabila mereka telah berusia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha iza balagu asyran. Dan pukullah mereka tentunya dengan pukulan yang tidak menyakitkan apabila mereka telah berusia 10 tahun dan meninggalkan salat. Wa fariqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah di antara mereka di tempat tidur. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan agar kita membiasakan anak-anak kita untuk mengerjakan salat, ya, ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Dan mereka akan berlatih mengerjakannya, ya, sampai mereka usia 10 tahun. Ketika mereka sudah berusia 10 tahun dan belum terbiasa mengerjakannya, mungkin bolong-bolong, maka orang tua, ya, dalam hal ini dibolehkan untuk memukul anaknya, tentunya setelah dia, ya, memerintahkan anaknya untuk mengerjakan solat, namun masih ditinggalkan. Dalam hal itu orang tua boleh memukul anaknya, tentu dengan pukulan yang membuat dia mau mengerjakan solat tapi juga tidak mencederai anak. Wa ta'limu yakunu bil wudu'i was salati amamahu. Mendidik anak untuk mengerjakan salat itu adalah bil wudu'i, dengan mengerjakan wudu, was salati amamahum, dan juga salat di depan mereka. Ya, jadi jangan hanya disuruh anak untuk mengerjakan salat sementara orang tuanya nonton TV atau ngopi di rumah, duduk santai, sementara anaknya diperintahkan untuk mengerjakan salat. Ya, pendidikan yang paling baik itu adalah teladan yang baik, aksi yang nyata dari kedua orang tua. Maka ketika orang tua menyuruh anaknya mengerjakan salat, dialah yang pertama kali bergerak untuk mengerjakan salat. Ya, dan mengajarkan salat itu pertama juga dengan mengajarkan wudu. Ya, ajarkan wudu yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah kepada anak-anak kita. Wassalati amamahum, dan juga dengan mengerjakan salat di depan mereka. Wazahabu bihim ilal masajid, dan berangkat bersama anak-anak menuju masjid. Wa targhibuhum bi kitabin fihi kaifiyati as-salati litata'allam al-usratu kulluha, dan juga mendorong mereka untuk membaca kitab yang berisi tentang tata cara salat agar keluarga belajar tentang hukum-hukum salat. Wa hadza matlubun minal muallimi wal abawain, dan ini dituntut dari guru dan juga dari kedua orang tua. Wa kullu taksirin sayas'aluhumullahu anhu, dan setiap kekurangan dalam hal ini akan Allah tanyakan kepada mereka. Jadi anak diajarkan untuk mengerjakan salat, ya, diajarkan sebelum mengerjakan salat tentu diajarkan tata cara wudu, ya, kemudian berangkat bersama anak-anak ke masjid, dan juga mendorong mereka untuk membaca kitab, mempelajari kitab yang berisi sifat salat Nabi, tata cara salat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, supaya apa? Supaya anak dan anggota keluarga semuanya belajar tata cara salat. Kemudian ta'limul auladil Qur'anal Karima, mengajarkan Al-Qur'an kepada anak. Ya, fa nabda'u bi suratil Fatihah, kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Wa suwaril qasirah, dan juga surah-surah yang pendek. Wa hifzu at-tahiyyat lillahi li ajli shalah, dan juga menghafal at-tahiyyat, ya, li ajli shalah, untuk dibaca di dalam salat. Wa an nukhassisa lahum mualliman litajwidi wa hifzil Qur'ani wal hadis, dan kita pilihkan guru khusus bagi mereka untuk mengajarkan tajwid, menghafal Al-Qur'an, dan juga menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Ya, jadi anak ketika kita ajarkan, ya, dia mengerjakan salat, tentu diiringi juga dengan mengajarkan, ya, surah-surah yang perlu dia hafal, ya. Misalnya surah Al-Fatihah, ajarkan kepada anak-anak bagaimana kita bisa mengajarkan anak surah Al-Fatihah. Dia juga surah-surah pendek, ya, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, surah Al-Kautsar, surah Al-Asr, dan seterusnya. Supaya ketika dia salat, dia sudah mengerti bacaan-bacaan salat, dia sudah hafal bacaan-bacaan dalam salat. Juga menghafal tahiyat yang kita baca pada tasyahud, ya. Kemudian juga kita khususkan guru yang akan mengajarkan kepada anak kita tajwid supaya dia benar bacaannya. Kalau kita misalnya
kurang memiliki kemampuan mengajarkan tajwid kepada anak-anak, juga kurang dalam kemampuan menghafalkan Al-Quran kepada anak-anak, kita carikan guru yang akan mengajarkannya tajwid dan mengajarkannya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena Al-Quran harus dibaca dengan kaidah-kaidah tajwid, ya, tidak dibaca dengan tanpa kaidah. Dia harus ada kaidah-kaidah pengucapan huruf, makhrajul huruf, sifatul huruf dan sebagainya. Kemudian tasyi'ul auladi ala salatil jumu'ati wal jama'ati fil masjidi wara ar-rijal. Mendorong anak-anak untuk mengerjakan salat Jumat dan salat berjamaah di masjid di belakang para lelaki. Ya, dorong anak-anak kita untuk mengerjakan salat Jumat. Jangan dia bermain-main di saat salat Jumat, mungkin dia enggak hadir ke masjid, ya harus dibawa ke masjid. Ya, juga mengerjakan salat jamaah. Ya, ajarkan anak-anak untuk ikut salat berjamaah. Wara ar-rijal, dan bersaf di belakang laki-laki dewasa. Wa talattufu fi nushihna lahum in akhtau. Dan juga berlemah lembut dalam nasihat-nasihat kita kepada mereka jika mereka melakukan kesalahan. Jika anak-anak melakukan kesalahan, maka nasihati dengan lemah lembut. Wala nuz'ijuhum, maka kita tidak menyakiti mereka. Wala nasrukh bihim, dan juga tidak berteriak terhadap mereka. Jika anak kita bawa ke masjid, kemudian dia mungkin tidak serius salatnya, bercanda dengan teman-temannya mungkin, maka jika kita nasihatilah dengan lemah lembut. Kita katakan bahwa masjid itu adalah tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan orang yang beribadah harus menjaga, ya, ketenangan dalam masjid, sehingga kita tidak menyakiti anak-anak kita, dan juga kita tidak boleh berteriak di depan mereka. Kenapa? Li'alla yatrukus salata wa na'sam bisababi dzalik, supaya mereka tidak meninggalkan salat dan kita berdosa karena sebab hal demikian. Kemudian at-tahziru minal muharramat, ya, yaitu mengingatkan anak dari hal-hal yang diharamkan. Seorang bapak dan ibu juga harus mengingatkan anaknya agar menjauhi al-muharramat, hal-hal yang diharamkan. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, tahzirul auladi minal kufri wasabbi wal la'ni wal kalamil bazi, mengingatkan anak dari kekufuran. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang merupakan kekufuran. Wasabbi, mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela agama, ya, mencela kedua orang tuanya dan sebagainya. Itu adalah hal yang diharamkan. Wal la'ni, dan mengingatkan anak agar menjauhi segala ucapan-ucapan yang mengandung laknat. La'anakallah, laknatullahi alaik, itu tidak boleh diucapkan. Wal kalamil bazi, kata-kata yang kotor, ya, sebagaimana kita lihat pada zaman sekarang ini, anak-anak sudah terbiasa mengucapkan hal-hal yang kotor, ya. Jadi anak-anak harus diingatkan agar dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, ucapan berisi laknat, sumpah, ya, dan sebagainya. Wa ifhamuhum bilutfin, dan memahamkan kepada mereka dengan lemah lembut, annal kufra haramun, dan anak harus dipahamkan dengan lemah lembut bahwa kekufuran itu adalah diharamkan. Yusabbibul khusrana wa dukhulan nar, yang menyebabkan kerugian dan juga masuk neraka. Wa alaina an nahfaza alsinatana amamahum, dan kita juga harus menjaga lisan kita di hadapan mereka. Linakuna qudwatan hasanatan lahum, supaya kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Jadi seorang bapak juga guru harus mengingatkan anak-anaknya dari bahaya mengucapkan kata-kata yang merupakan kekufuran, ya, celaan, laknat, kata-kata yang kasar, yang jorok, ya, dan kata-kata yang menyakitkan lainnya. Bahwa semua itu tidak mencerminkan sikap yang baik dari seorang muslim dan bisa menyebabkan kerugian di dunia dan juga di akhirat, bahkan bisa menyebabkan masuk neraka. Ada orang masuk neraka gara-gara satu ucapan yang dia ucapkan, tapi ada juga orang yang masuk surga dengan ucapan satu yang dia ucapkan. Ya, di samping itu orang tua juga harus menjaga ucapan mereka di hadapan anak-anak. Jangan anak-anak dilarang berucap dengan ucapan yang buruk, sementara kedua orang tuanya setiap saat ucapannya adalah ucapan yang buruk. Ya. Kemudian tahzirul auladi minal maisir bi anwa'ihi, mengingatkan anak dari judi dengan segala jenis bentuknya, kalian nasib seperti undian, wattawilah, dan juga main dadu, wagairiha, dan sebagainya. Nah, orang tua harus mengingatkan anaknya nih dari bahaya perjudian. Ya, apalagi zaman sekarang ada judi online, ya, dan anak-anak megang HP semuanya. Orang tua harus mengingatkan anaknya daripada bahaya judi. Sebagaimana dikatakan orang kalau sudah judi, ya, hidupnya akan sengsara sampai dia tua. Ya, anak-anak harus diingatkan dari bahaya judi.
Di antara bentuknya apa? Undian, banyak kan undian-undian. Begitu juga main dadu, wa ghairiha dan sebagainya. Walau kana litasliyah, walaupun untuk berhibur. Ya, tidak boleh. Ya, li'annaha tajru ilal qimar, karena akan menarik kepada perjudian. Ya, lama-lama seseorang yang sudah terbiasa main judi-judi ini, lama-lama dia akan terlibat kepada ya perjudian yang sebenarnya. Wa turisul adawah, dan perjudian itu pasti menimbulkan permusuhan. Wa annaha khasaratun lahum wa limalihim wa liwaqtihim, dan perjudian itu adalah kerugian bagi mereka, ya, juga bagi harta mereka dan juga waktu mereka. Wa dhaya'un li salawatihim, dan juga penyanyian terhadap salat mereka. Jadi anak harus diingatkan daripada bahaya judi. Ya, mungkin anak main kartu yang mungkin sekedar untuk berhibur, tapi ini harus diingatkan, jangan sampai dia mainkan kartu-kartu tersebut, karena kalau sudah terbiasa bisa jadi akan menarik seorang anak ke dalam perjudian yang sebenarnya, dan perjudian itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Di antaranya akan menciptakan permusuhan antara sesama penjudi, juga akan kehilangan harta benda, kehilangan waktu yang berharga, dan juga yang paling berbahaya adalah salat ya ditinggalkan oleh orang-orang yang sibuk main judi ini. Kemudian man'ul auladi min qira'atil majallatil khali'ah, ya, melarang anak-anak dari membaca majalah-majalah yang cabul, khali'ah, ya. Ini harus diingatkan ini. Pada zaman sekarang ini juga ya medsos ya, juga banyak ditebarkan ya, disebarkan, di-share gambar-gambar yang jorok ya. Nah, ini juga harus diingatkan dari gambar-gambar seperti ini. Waswaril makshufa, juga gambar-gambar telanjang, gambar-gambar porno, gambar-gambar wanita yang berpakaian seksi. Ini harus diingatkan anak-anak kita, jangan sampai mereka melihatnya. Kalau zaman kita sekarang ini ya video-video yang menampilkan wanita-wanita yang berpakaian minim dan seterusnya, ini harus diingatkan anak-anak kita, jangan sampai mereka terbiasa melihat ini. Wal qasasil bulisiyah, dan juga cerita-cerita detektif ya, game-game perang misalnya yang akan merusak otak anak kita. Wa man'uhum min misli hazihil aflam, dan juga mencegah mereka ya dari menonton film-film seperti ini. Fi sinema, juga di bioskop, wa television, di televisi, wal video, dan juga di video. Li darariha ala akhlaqihim wa mustaqbalihim, karena bahayanya yang besar terhadap akhlak anak kita dan juga masa depannya. Jangan sampai anak-anak kita ya ikut ya ada film-film dari impor dari negara-negara kufar, kemudian datang masuk negeri kita. Anak kita harus diingatkan jangan sampai menontonnya, karena akan merusak akhlak mereka, merusak masa depan mereka sendiri. Ya. Kemudian tahzirul waladi minat tadkhin, mengingatkan anak dari rokok. Ya, ingatkan, orang tua wajib mengingatkan anaknya dari bahaya rokok. Tentunya orang tuanya kalau mau berhasil ya menjauhkan anaknya dari rokok, orang tuanya lah yang pertama kali menjauhi rokok ini. Ya, wa ifhamuhu anil atibba'a ajma'u ala annahu yadurrul jisma wa yurisus saratana wa yankhurul asnan. Dan wajib diingatkan kepada anak dan diberitahu bahwa seluruh dokter di dunia mereka semua telah sepakat bahwa rokok itu membahayakan tubuh. Tidak ada dokter di dunia ini yang mengatakan bahwa rokok itu baik. Tidak, pasti mengatakan rokok itu membahayakan tubuh. Wa yurisus saratan, dan bisa menyebabkan kanker. Ya, kanker tenggorokan, kanker hati, kanker mulut dan sebagainya. Kemudian wayan khulul asnan, dan membuat gigi berlubang. Ya, ini orang tua juga harus mengingatkan anak daripada bahaya rokok. Ya, harus diingatkan bahwa rokok itu membahayakan tubuh menurut penelitian seluruh dokter di dunia, dan bisa menciptakan berbagai macam kanker, penyakit yang berbahaya, dan juga membuat gigi berlubang ya. Karihur raiha, busuk baunya, mu'attilul lisadri, dan juga ya, membuat dada jadi rusak atau jadi sesak napas. Ya, laisat lahu faidatun, yang tidak ada gunanya. Apa gunanya rokok? Enggak ada sama sekali. Wa yahrumu syurbuhu wa bai'uhu, maka haram menjual dan juga menghisapnya. Wa yansahu bi aklil fawakihi wal mawalihi iwadan anhu, dan menasihati anak untuk makan buah-buahan dan juga memakan makanan-makanan yang asin sebagai ganti daripada rokok. Jadi orang tua juga harus mengingatkan anak.
Ya, apalagi yang laki-laki, ya, kalau sudah masuk SMP udah mulai coba-coba karena pergaulan yang buruk dengan teman-temannya, coba-coba untuk merokok. Padahal itu sangat membahayakan dirinya. Kemudian ta'widul aulad sidqa qaulan wa amala. Mengajarkan anak untuk jujur, baik jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Orang tua harus mengajarkan anak untuk senantiasa jujur. Jujur dalam perkataan dan juga jujur dalam perbuatan. Bi alla nakziba alaihim walau mazihin. Pertama, caranya adalah kita tidak berbohong kepada anak-anak walaupun bercanda. Kita tentu ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang jujur, ya, baik jujur dari segi perkataan maupun dari segi perbuatan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tidak berbohong kepada anak-anak kita walaupun dengan maksud bercanda. Misalnya bohong, menakut-nakuti anak dengan makhluk yang tidak ada. Itu setan, itu ada pocong dan seterusnya. Ya, padahal tidak ada. Berbohong kepada anak. Wa iza wa'adnahum falnufi biwa'dina. Dan jika kita berjanji kepada anak untuk melakukan sesuatu atau memberinya sesuatu, maka hendaklah kita penuhi janji kita. Ya, nah ini kalau orang tua berjanji kepada anak mau ngasih ini, mau ngajak ke sini ke situ, usahakan tepati. Sebab kalau kita sudah berjanji dan tidak ditepati, anak mengatakan ibu bapaknya juga bohong. Ya. Wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, ayatul munafiqi salas. Tanda orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kazaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia menyelisihi janjinya. Wa iza tumina khana, dan jika diamanahi dia berkhianat. Ya. Jadi orang tua harus membiasakan anaknya untuk jujur, ya, dalam setiap perkataannya dan juga dalam setiap perbuatannya. Dan langkah untuk agar anak kita menjadi orang yang jujur adalah kita sendiri yang pertama kali menjadi orang yang jujur dengan tidak membohongi anak kita meskipun dengan maksud bercanda. Dan jika kita berjanji kepada anak, tepati janji tersebut. Kalau kita tidak akan bisa menepatinya, maka jangan berjanji. Ya, sebagaimana ya pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang Rasulullah SAW ya tidur siang di rumahnya, kemudian ibu dari sahabat tersebut memanggil anaknya, ha ta'al u'tika, ayo ke sini saya akan beri kamu sesuatu. Maka kata Rasulullah, maza turidina an tu'tiyahu, apa yang ingin kamu berikan kepada anakmu yang kamu panggil ini? Kata sahabiat, ibu dari sahabat tersebut adalah, saya ingin memberinya kurma. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak jadi memberikannya kurma, maka dituliskan satu dosa bohong terhadap dirimu. Maka seorang bapak dan ibu harus ya berusaha untuk jujur kepada anak-anak kita. Kalau berjanji tepati. Jika kita tidak akan bisa menepatinya, maka jangan berjanji. Ya. Kemudian alla nut'ima auladana al-mal al-haram. Yaitu kita berusaha untuk tidak memberikan anak-anak kita makanan dari harta yang haram. Ya. Berusaha dengan sekuat kemampuan kita agar kita tidak memberikan kepada anak-anak kita makanan yang haram. Apa contohnya makanan yang haram itu atau harta yang diperoleh dengan cara yang haram? Karishwati, seperti uang yang dihasilkan dengan menyogok atau menerima sogok dari orang lain. Ya, wariba, juga makan riba. Wasariqa, mencuri. Wa minhal gisyu, dan juga berlaku curang. Ya, seorang bapak dan seorang ibu harus benar-benar berhati-hati. Ya, ketika memberikan makanan kepada anaknya, jangan sampai anak memakan makanan yang haram. Ya, sebab kalau dia memakan makanan yang haram maka dampaknya luar biasa. Anak jadi suka membantah orang tuanya, suka mendebat orang tuanya, dan mungkin juga tidak akan berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak mau diajak melakukan kebaikan dan seterusnya. Ya, apa bentuknya harta yang diperoleh dengan cara yang haram itu? Seperti menyogok, mungkin bapaknya pegawai, dia tidak meloloskan suatu masalah kalau tidak dikasih sogokan misalnya, maka hasil dari sogokan itu adalah haram dia makan. Karishwa, seperti makan sogok atau suap ya. Wariba, juga makan riba. Wasariqa, mencuri, dia curi kemudian dikasih ke keluarganya, ya itu adalah hal yang diharamkan. Walgish, juga berlaku curang. Ya mungkin curang dalam segi menimbang barang. Dia jadi pedagang misalnya, orang membeli sesuatu kepadanya, dia kurangi timbangan barang. Kemudian dia jual, orang beli 1 kilo dia berikan 9 ons misalnya dan seterusnya. Ini adalah kecurangan. Kemudian dia makan hasil dari jual belinya tersebut, maka itu adalah hal yang diharamkan.
wa huwa sababun li syaqaihim wa tamarrudihim wa isyanihim. Karena ya segala bentuk harta yang haram itu akan menyebabkan kesengsaraan bagi anak-anak kita dan juga membuat mereka membangkang kepada kedua orang tuanya dan mendurhakai orang tuanya. Oleh sebab itu seorang bapak dan ibu mesti berhati-hati dalam mencarikan makan bagi keluarganya. Sebagaimana pada zaman dahulu kalau seorang suami mau keluar dari rumahnya, maka istrinya berpesan sebelum melepas suaminya, ia pergi mencari nafkah. Kata dia apa? Ittaqillaha fina. Bertakwalah kepada Allah dalam mencarikan nafkah untuk kami. Fa inna nasbir 'alal ju', ya, wala nasbir 'alan nar. Kami bisa bersabar menahan lapar dan kami tidak bisa bersabar menahan panasnya api neraka. Ya, itu zaman dulu. Seorang suami kalau mau pergi mencari harta akan diingatkan oleh istrinya yang salihah. Apa nasihatnya? Kamu harus takut kepada Allah Azza wa Jalla dalam bekerja, dalam mencarikan nafkah. Kami ini ya bisa bersabar menahan lapar dan kami tidak bisa bersabar menahan panasnya neraka. Pada zaman sekarang ini sudah terbalik. Ya, banyak istri yang ketika suaminya yang keluar hantam semuanya, mau halal mau haram, ya. Yang penting uangnya banyak, yang penting rekeningnya padat, yang enggak peduli dari halal maupun yang haram. Bahkan ada yang berpikir yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ada yang berpikir seperti itu pada zaman sekarang ini. Sehingga apapun bentuk cara memperoleh harta yang halal atau yang haram diambil semuanya. Ya. Oleh sebab itu lahirlah anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya seperti yang kita lihat pada zaman sekarang ini. Kemudian ada muddu'ai 'alal auladi bil halaki wal ghadab. Ya, tidak mendoakan anak-anak agar celaka. Ya. Jangan didoakan anak-anak agar celaka. Ya. Li'anna du'a qad yustajabu bil khairi wasyarr. Karena doa itu bisa saja dikabulkan, baik doa kebaikan maupun doa keburukan. Maka orang tua jangan mendoakan anak-anaknya supaya celaka, supaya binasa, supaya mati, ya. Mungkin marah kepada anaknya sehingga diucapkanlah doa-doa yang buruk terhadap anaknya. Padahal doa itu, baik doa yang berisi kebaikan ataupun keburukan, itu bisa saja diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu berhati-hati, ya, dalam ucapan kita terhadap anak kita. Doakanlah yang baik saja. Ya, yahdik, Allahu yahdik, ya, yahdikumullah dan seterusnya. Wa rubbama yaziduhum dhalalan. Doa yang buruk itu di samping dia bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga mungkin akan menambah anak semakin jauh tersesatnya. Wal afdal an naqula lil waladi aslahakallah. Yang paling utama untuk kita katakan kepada anak adalah aslahakallah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan engkau orang yang baik. Kemudian at-tahziru minasyirik, mengingatkan anak dari bahaya kesyirikan. Wa huwa du'a'u ghairillahi minal amwat, yaitu berdoa kepada selain Allah dari orang-orang yang telah mati. Ini paling penting diingatkan oleh orang tua. Jangan sampai anak ya rusak akidahnya. Apa bentuknya kesyirikan itu? Di antaranya adalah berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, seperti meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, kepada penghuni kubur, ya. Wa talabul ma'unati minhum, dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati, kepada kuburan wali, kuburan syekh, kuburan habib, kuburan imam dan seterusnya. Mereka tidak meminta kepada Allah, malah meminta kepada kuburan orang-orang soleh. Ya. Apakah orang soleh itu bisa memberikan? Ya. Siapakah yang bisa memberikan selain Allah Azza wa Jalla? Oleh sebab itu anak harus diingatkan dari hal-hal seperti ini. Ya. Jangan sampai dia melakukan kesyirikan. Wa hum ibadun la yamlikuna dharra wala naf'a. Orang-orang yang telah mati itu mereka hanya hamba Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak bisa memiliki sesuatu yang membahayakan maupun yang bermanfaat. Yang enggak bisa mereka memilikinya. Mereka enggak bisa menyembuhkan, tidak bisa memberi makan, tidak bisa memberi minum, tidak bisa menghadirkan seorang anak di tengah sebuah keluarga. Ya, mereka sudah mati. Ya, oleh sebab itu kalau meminta mintalah kepada Allah. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla apa yang tidak bermanfaat bagimu dan juga tidak membahayakan. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh zalimin. Jika kamu melakukan berdoa kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim, ail musyrikin, artinya orang-orang yang syirik, ya. Nah, barangkali inilah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, beberapa poin tentang pendidikan anak. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat kepada kita semua dari kajian yang singkat ini, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan salihah bagi kita, yang akan bermanfaat bagi orang tuanya,
baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana janji Rasulullah SAW, kalau manusia meninggal maka terhentilah semua amal solehnya kecuali 3, di antaranya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Tidak mungkin seorang anak menjadi anak yang soleh kecuali harus diawali dengan perjuangan yang berat dari kedua orang tuanya. Dia tidak serta-merta menjadi anak yang soleh, tapi harus dididik, dibina, ditarbiyah dengan sebaik-baiknya sehingga jadilah anak yang soleh dan salihah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.